Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kurang kenceng suaranya. Selamat sore Setia Bungaya Makassar. Kali ini saya baru tahu ya kalau mahasiswa-mahasiswi di sini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini mahasiswa semester berapa semua nih? 4 semua? Ada semester 6, semester berapa lagi? 2, wah ada yang baru masuk ternyata ya. Iya, jadi peserta hari ini kita dari mahasiswa jalur KIP dan juga jalur reguler ya. Dan tentunya kita mengucapkan selamat datang dalam acara Dekolgen Career Day in Campus dengan tema kita How to be Career Ready for New Grads. Boleh tepuk tangan dulu dong. Iya, dan tak lupa saya ingin menyapa yang ada di depan kita semua, yakni Ketua STIM Bungaya Makassar, Ibu Profesor Dr. Haja Janati Tangisalo SMSI. Luar biasa loh ya, beliau di tengah-tengah kesibukannya tetap memberikan waktu luangnya untuk berada di depan kita semua. Terima kasih Ibu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tema kita hari ini, how to be career ready for new grads. Sebentar lagi kan pasti teman-teman bakal lulus dari STIM Bungaya Makassar. Siapa nih yang kira-kira punya rencana buat langsung kerja? Ada? Oh, sudah ada yang punya rencana. Mungkin ada yang ingin lanjut kuliah lagi? Hah? Masih mau lanjut kuliah lagi? Atau mungkin ada yang sudah berencana untuk naik pelaminan? Sebelum lulus kuliah, sebaiknya kita punya rencana dulu, ya. Kita punya rencana, apa sih yang akan kita jalani nanti, seperti apa. Kalau orang-orang bilang, pada saat kita sudah menjadi sarjana, bahasanya kayak gitu ya, mereka langsung akan mengucapkan, welcome to the real life. Bener gak? Kayak serem banget gitulah kata-katanya ya. Serem ya, berarti selama ini gak real dong kehidupan saya. Tidak seperti itu juga. Jadi maksudnya adalah bahwa di kehidupan setelah sarjana itu biasanya lebih banyak sekali tantangan-tantangan, apalagi kalau kita ingin lanjut kerja. Kita harus mempersiapkan diri dengan benar-benar matang. Tidak hanya sudah jadi lulusan langsung bisa diterima kerja, oh tidak. Karena lapangan kerja itu terbatas ya. Terbatas juga, apalagi kalau setiap tahunnya STIM Bungaya aja tuh meluluskan ratusan lulusan, bener gak? Benar ya. Nah, apalagi buat cowok-cowok nih, harus banget bisa jadi pemimpin yang baik. Di sini kita bakal ngobrol seru bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri setelah kita menjadi fresh graduate. Nah, fresh graduate itu ada masanya juga. Di beberapa perusahaan kadang-kadang mengambil yang hanya lulusan-lulusan yang baru. Kalau misalnya 1 tahun ke depan itu udah bukan fresh graduate lagi namanya. Ibarat sebuah kerupuk, kalau baru digoreng itu masih garing. Tapi kalau udah lama-kelamaan akan melempem. Seperti itu ya, benar nggak? Nah teman-teman di sini pasti pengen tahu apa sih tips-tipsnya biar nanti pas lulus dari STIM Bungaya Makassar udah punya rencana dan juga sudah bisa mengira-ngira nanti mau jadi apa setelah sarjana gitu ya. Oke, dan yang pastinya sebelum kita melanjutkan acara kita, sebelumnya saya pengen tampilkan dulu untuk Instagramnya. Nah, kita lihat. Tadi yang baru datang boleh lihat dulu bahwa hari ini kita punya hadiah-hadiah menarik juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir pada hari ini. Jadi teman-teman saya harapkan punya Instagram semuanya ya. Punya ya. Jangan lupa follow dulu akun Instagram dari @aksidekolgen. Terus nanti silakan di foto-foto, mau selfie, mau foto Ibu Ketua STIM Bungaya juga boleh. Mau foto Bapak yang ada di belakang pakai baju kuning juga boleh ya. Jangan gitu loh ya. Di sana dari tadi Bapak udah siap sedia ini diajakin foto. Terus mau foto sama narasumber kita juga boleh. Jangan lupa nanti di-upload ke feed. Kalau bisa di feed Instagramnya ya. Feeds Instagram, jadi ribet ngomongnya. Jangan lupa dengan tagar Aksi Dekolgen
Mana lagi tagarnya nih? Boleh ditampilkan? Tagarnya Smart City Makassar dan juga jangan lupa tagar Stiem Bungaya Makassar. Nanti kita bakal pilih yang akan mendapatkan hadiah menarik persembahan tentunya dari Dekolgen. Tepuk tangan dulu dong. Dan satu informasi lagi buat teman-temannya mungkin yang tidak sempat hadir pada hari ini atau nanti setelah acara ini tetap ingin menyaksikan atau ingin diingat-ingat kembali apa sih yang kamu dapatkan dari acara hari ini, jangan khawatir karena kita live streaming dari channel YouTube Smart City Makassar.official. Jadi buat teman-teman dari sini mungkin ada yang kelupaan, oh tadi tipsnya apa ya? Nanti boleh dilihat lagi di channel YouTube dari Smart City.official. Karena hari ini acara kita tersenggara organized by smartcitymakassar.com. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Nah, baiklah kalau gitu kita akan mulai acara kita dengan mendengarkan welcoming speech dari Ketua Stiem Bungaya Makassar. Kami persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Haja Jannati Tangisalu SEMSI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 3, Bapak Dr. Hasbia di SEMM. Yang saya hormati Bapak dosen yang hadir, Pak Yusar, ada Pak Umar. Yang saya hormati praktisi ilmu hari ini, kemudian host ya kita yang tercantik juga Andi Yuliani Sumange, dan tentu pada Ibu Ana Smart City dan semua teman-teman dari Smart City. Tentu yang kami hormati dan kami banggakan adalah siswa yang sempat hadir di hari ini, walaupun mungkin ya mengejar mereka final hari ini tapi menyempatkan untuk hadir ruangan ini. Dan yang kami hormati juga lembaga internal dalam kampus, ada dari BEM, ada dari HMJM, ada dari HMJA, ada dari Mapala, ada dari KSPM ya. Saya kira lengkap semua perwakilan. Ini juga karena hujan ya, jadi ini juga penghambat, tetapi ambil berkahnya. Tentu puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sore hari ini ya kita bisa hadir dalam ruangan ini tentu dalam rangka berbagi ilmu, berbagi ya sharing dari kakak-kakak ya, sesuatu kakak-kakak yang punya pengalaman, trik-trik dalam berkarya, berbisnis. Ya tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih anak-anakku bisa hadir di ruangan ini, walaupun kita dalam kondisi minta maaf yang melantai ya, kita buat sesantai mungkin dan mohon maaf tadi mau ambil karpet tapi karena hujan jadi terhalang, jadi mohon maaf. Saya kira kita ambil ini kebersamaan sambil santai-santai. Ya hari ini tentu tadi dikatakan oleh host kita bahwa ada berbagi ilmu dari para pelaku bisnis ya, trik-trik bagaimana menghadapi dunia setelah kita lulus. Jadi bagaimana mempersiapkan karir setelah lulus. Jadi tema hari ini adalah how to be career ready for new grads. Jadi ini sangat menarik. Jangan nanti kalau sudah sarjana bingung mau diapakan ini ijazah. Sudah 4 tahun, sudah 5 tahun kita kuliah dengan 2 lembar, ada ijazah dan transkrip, mau diapakan? Jadi harus mempersiapkan dari sekarang. Ini dalam proses kuliah sudah harus sekarang berpikir mau kemana kita nanti setelah lulus, mau diapakan itu ijazah, karena terus terang tadi dikatakan oleh Kakanda host bahwa itu ke depan semakin besar tantangan. Jadi kita harus bersaing. Jadi mulai hari ini harus mempersiapkan diri untuk menyongsong ya kelulusan. Jadi sehingga setelah lulus sudah siap, sudah berusaha berpikir apa yang saya harus lakukan. Saya kira itu yang utama. Saya kira nanti trik dari kakak yang sudah punya pengalaman itu sangat berharga buat kita. Sekali lagi terima kasih Smart City sudah bekerja sama dengan Siam untuk memfasilitasi kegiatan hari ini, sehingga
ada berbagi ilmu dari kakak-kakak yang punya pengalaman. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ketua STM Bungaya Makassar. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Gimana nih? Udah gak sabar untuk kita undang narasumber kita? Atau kita kasih semangat dulu ya? Gimana kalau saya kasih hadiah? Siapa yang mau? Mana? Ada nggak yang mau hadiah? Oh, cantik banget sih kamu. Oh, ini tunggu, ini ceritanya pakai hitam putih dari KKN atau lagi ngapain pakai hitam putih? Oh, lagi final ya, luar biasa. Gimana? Susah tadi nggak? Susah? Gampang, tahu sebelah sana gampang. Terus ada kakak-kakak juga dari BEM. Oke, luar biasa ya. Tidak mudah jadi BEM tawana. Oke, saya kasih pertanyaan ya. Kalau yang bisa jawab saya kasih hadiah. Biar semakin semangat semuanya di sini. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Dekol Gang. Oke, kira-kira siapa yang mau hadiah? Hah? Ada nggak di sini mahasiswa paling tinggi nilainya? Ah, yang IPK-nya 4,0, ada nggak? Kalau IPK-nya 2,0, ada nggak? Nggak ada dong ya, nggak ada dong ya. Oke, saya kasih pertanyaan yang gampang-gampang aja. Siapa yang tahu alamat lengkap dari kampus kita tercinta STM Bungaya Makassar? Alamat yang selengkap-lengkapnya, ayo yang bisa angkat tangan. Ayo. Ada contekannya ternyata di belakang ya. Ya udah hafal aja dulu, cepat. Ayo, siapa yang mau maju? Yang mana? Mana? Ayo sini maju. Kalah yang di belakang, apa Ji? Nggak boleh buka HP. Porena, nggak bawa ke HP nah. Itu namanya bertanya sama Om Google, ya. Ayo sini. Cie yang paling cakep. Kayaknya banyak fansnya ini di kampus ya. Hah? Iya. Namanya siapa? Nur Irfansyah. Siapa? Nur Irfansyah. Nur Irfansyah. Kamu dari semester 6 Kak. semester 6. Wah, ini nih yang sudah harus punya tujuan hidup nih. Oke, kamu ini dari BEM ya? HMCM, apa tuh HMCM? Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Oke, tepuk tangan dulu dong. Emang ada berapa jurusan yang ada di sini? 2 Kak. 2, apa aja? Akuntansi dan Manajemen. Mana anak akuntansi? Mana? Anak manajemen mana? Yang lain yang gak angkat tangan anak dari mana? Hah? Anak dari mana kalian? Anak ibu bapak? Oke, tadi siapa namanya? Nur Irfansyah. Panggilannya? Nur, bukan Anca. Saya kira ini Anca yang di Wang Panai itu. Oke, Nur. Harus tahu nih ya, harus tahu. Sudah yakin sama jawaban kamu? Yakin? Iya. Pertanyaannya, jawabannya apa? Bukan. Pertanyaannya adalah di mana alamat rumah saya? Nggak boleh turun sampai kamu tahu. Ayo. Nggak ku tahu Kika, bagaimana ini Kak? Oke, Nur, alamat lengkap dari STM Bungaya Makassar. Kamu kan semester 6 berarti udah 3 tahun ya bolak-balik ke sini ya. Di mana alamat lengkap dari STM Bungaya? Jalan Letjen Ahmad Mapo. Jangan makin gemetar begitu, kasihan. Saya tidak ngapa-ngapain, Jin. Oke, Jalan Letjen Ahmad Mapo dan nomor 28 Makassar. Ahmad. Apa? Oke, ulangi. Karena saya baik hati, tidak sombong dan tidak makan sabun, ya, saya kasih kesempatan. Jalan Letjen Andi Mapo dan nomor 28 Makassar. Pak, mohon izin, Ibu, benar? Masih ada ya? Hah? Masih ada kurangnya. Satu kali lagi, Bu ya. Jalan ke hatimu.
tunggu dulu. Mohon izin Bapak Ibu. Salting kiana mahasiswa ta. Sini. Sini ya. Di depan Ketua Stiem dan Yang ketiga wakil. Wakil 3. Nah, sebutkan dengan Nggak lama saya peluk ini anak satu. Jalan. Letjen Jenderal Andi Mapolda nomor 28 Makassar. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah betul? Sudah betul, tepuk tangan dulu dong buat Nur. Nur, sebenarnya hadiahnya adalah foto bersama dengan saya. Tapi saya kasih kamu hadiah karena udah berani maju ke depan. Tos dulu dong. Tunggu. Nanti kalau saya bilang aksi dekolgen, kamu harus teriak, keren banget. Oke? Bisa? Kalau saya bilang aksi dekolgen, kamu harus teriak, keren banget ya. Oke. Tatap mata saya. Kenapa ketawa ini? Sini dulu ya. Mana tuh kamera? Di sini kamera lah. Oke ya. Oke. Nur siap? Siap. Senyum dulu ke kamera. Lambaikan tangan. Kalau nggak sanggup bilang. Oke, Nur. Aksi dekolgen. Keren banget. Ya tahu, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke acara inti kita. Kita akan mendengarkan nih ya, bagaimana sih how to be career ready for new grads. Kali ini untuk narasumber kita luar biasa. Sudah ada Ibu Ketua Stiem Bungaya dan juga Wakil Rektor 3 ya. Dan kita undang lagi ini Bapak Jamaluddin Nai atau yang kita akrab sapa dengan panggilan Mas Nai yang merupakan lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratorial Tbk. Selanjutnya kita akan mengundang Mbak aja ya biar lebih akrab, Mbak Nada Manar Nuha, owner dari DNAD Store. Juga kita undang Kakanda Iskandar Cita yang merupakan owner dari Kampung Merdeka. Luar biasa nih ya, semua yang hadir pada hari ini orang-orang yang benar-benar profesional. Jadi buat teman-teman semua silahkan. Mungkin kalau mau yang catat apa tips-tipsnya nanti atau mau direkam boleh, tapi jangan lupa kita juga masih live streaming di channel YouTube Smart City Makassar.official. Jadi nanti bisa dinonton ulang ya. Ambil poin-poin penting untuk menjadi fresh graduate yang benar-benar siap bersaing di masa mendatang ya. Baik, kalau begitu kita akan mulai. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Walaupun hujan, tapi tetap juga menyempatkan diri hadir di sini ya. Biasanya kalau hujan-hujan gini enaknya bobo di rumah ya. Tapi orang-orang yang ada di depan kita ini orang-orang hebat yang waktunya sebenarnya waktu mereka sangat berharga, tapi mereka bisa hadir untuk Stiem Bungaya Makassar. Boleh tepuk tangan dong. Baik, mungkin saya langsung memulai pertanyaannya ya. Kita mulai dari Ketua Stiem Bungaya terlebih dahulu. Nah Bu, setiap tahun kan Stiem Bungaya Makassar ini menghasilkan ratusan lulusan. Persaingan dalam berburu lapangan kerja tuh selalu meningkat. Mengingat jumlah SDM berkualitas yang terbatas, seperti apa sih upaya-upaya dari Stiem Bungaya dalam mempersiapkan para lulusan berdaya saing tinggi di kelulusannya nanti? Silahkan Ibu. Terima kasih. Ya, jadi bagaimana Stiem melihat tantangan ke depan? Ya, persaingan begitu ketat. Ya, di era digitalisasi memang kita harus menyesuaikan itu. Maka Stiem melihat ini, maka sebenarnya di kurikulum itu memang kita persiapkan selalu merevisi kurikulum
kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Jadi selalu ada revisi kurikulum dalam keperluan bagaimana disesuaikan dengan stakeholder. Nah ini juga tentu selain itu jadi kurikulum kita, mata kuliah kita. Jadi mata kuliah itu memang kita rancang supaya bisa ke arah itu. Dari kalau dulu misalnya ada mata kuliah, misalnya praktikum kita manual, sekarang kita harus pakai by system. Jadi harapan bahwa setelah lulus mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang dikenali. Kemudian selain itu sekarang program pemerintah memang mengarah ke situ. Jadi ada sekarang program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pemerintah itu tidak menginstruksikan tidak hanya belajar di tempat tapi keluar. Jadi bisa keluar kampus lain, tentu menambah wawasan, melihat pengalaman di luar. Dan yang lebih pokok pemerintah itu magang industri. Nah alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini mahasiswa kami magang di industri yang besar ya. Jadi sehingga kita berharap bahwa mereka terjun langsung ke lapangan melihat seperti apa sih skill yang dibutuhkan. Sehingga tentu mereka setelah itu dia mempersiapkan diri, skill itu ya saya kira harus mempersiapkan diri untuk masuki dunia kerja. Jadi sekarang saya kira di kampus juga merancang ke situ bagaimana kurikulum diperbaiki. Dan alhamdulillah ke tahun 2022 kemarin kami salah satu piagam yang kami terima dari award dari Eldo Dikti adalah serapan mahasiswa kami untuk bekerja itu ada termasuk peringkat tertinggi. Oh, tepuk tangan dulu dong untuk STIM Bungaya. Jadi programnya emang selalu direvisi setiap tahunnya mengikuti perkembangan zaman juga ya, seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya untuk menjadi lulusan terbaik ya dan siap bersaing di dunia pekerjaan. Nah, kira-kira Bu ya, apakah STIM Bungaya memiliki kerjasama program di perusahaan khusus dalam pengenalan dunia kerja nih? Ya, jadi ada beberapa perusahaan yang kita memang kerjasama. Ya kemarin wisuda juga kemarin ada beberapa perusahaan. Ya tujuannya itu supaya mahasiswa kami nanti bisa magang di situ. Dan ya ini saya katakan tadi 2 tahun terakhir ini mahasiswa kita magang 6 bulan di beberapa perusahaan BUMN. Jadi banyak sekali kerjasama ya dalam mempersiapkan lulusan-lulusan dari STIM Bungaya yang siap bersaing di dunia pekerjaan seperti itu ya. Iya, jadi tidak hanya lulus serta-merta dari STIM Bungaya, tapi STIM Bungaya juga mengambil andil dalam mensupport mahasiswanya yang lulus untuk lanjut ke dunia pekerjaan seperti itu mungkin ya Bu ya. Wih luar biasa STIM Bungaya, tidak salah pilih, kalian tepuk tangan dulu dah. Kita sekarang ke Mas Nay. Nah, Mas Nay ini yang merupakan lokal area marketing profesional PT Darya Varia. Pasti teman-teman pengen tahu kan ya, setelah lulus kuliah bagaimana pengalaman Mas Nay sampai menjadi lokal area marketing profesional. Silahkan Mas Nay berbagi pengalaman mungkin. Oke, makasih banyak Kak. Untuk pengalaman saya sebenarnya itu saya lulus di tahun 2014. Saya lulusan dari Universitas Negeri Makassar. Di 2014 itu saya sebenarnya masih terkatung-katung. Kadang di rumah itu saya bingung, ini bakalan jadi apa ya? Kedepannya saya bakalan jadi orang apa tidak begitu. Jangan sampai saya ndak ada kerjaan. Itu selalu kekhawatiran kalau misalnya kita sudah lulus nih. Apalagi kan dulu zaman saya itu belum secanggih sekarang di mana kita bisa mengakses semua fasilitas. Entah kayak misalnya dulu kan kita kalau misalnya mau ikut job street itu masih manual kodong, masih datang ke kampus-kampus begitu. Terus kalau mau melamar kerja itu bawa berkas fisiknya datang. Bahkan dalam satu hari itu saya pernah bawa surat lamaran 30 ke perusahaan-perusahaan di Makassar. Wah. Bayangkan baru Makassar bambang sekali toh. Saya mami sakura orang sakura rasa. Gitu. Nah terus tahun 2015 saya sebenarnya sempat juga kerja di perbankan, habis itu pindah ke Telkomsel, pernah juga bekerja di perusahaan rokok di Jarum di Makassar, dan karena mungkin udah putus asa ya udah deh saya balik aja jadi mengajar karena kan basic saya seorang guru. Iya. Nah karena mungkin saya nggak ada rezeki jadi PNS, jadi saya pernah ikut salah satu job fair di Unhas. Di Unas di situ ada satu perusahaan yang menerima program manajemen trainee. Nah, saya googling manajemen trainee itu apa sih?
Nah, ternyata program manajemen trainee itu adalah program yang bagus di mana kita bisa dilatih. Di situ kita udah digaji, terus dilatih untuk menjadi future leader. Begitu. Jadi kemudian saya ikut program manajemen trainee tersebut dan lulus. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta buat training. Di Jakarta terus ke Jawa Timur. Habis itu saya training selama setahun. Lulus, kemudian penempatan di Kalimantan Tengah. Habis itu saya juga pernah di NTB, home base di Lombok. Dan terakhir itu, ini di perusahaan pertama ya. Yang terakhir saya di Bali. Nah kemudian saya disuruh pulang sama mama, bilang pulang mau apa, mau bikin di kampungnya orang. Iya. Jadi tak kalah pulang ke Makassar, hampir jobless, kurang lebih sekitar 5 bulan. Kemudian di bulan April itu saya melamar di Job Street ya. Teman-teman kalau misalnya mau lihat Job Street itu banyak banget kerjaan dan juga di situ ada manajemen trainee. Kemudian saya melamar di Daria Varia, ikut asesmennya, alhamdulillah lulus dan sekarang ya seperti inilah saya. Iya, jadi dulu sebenarnya waktu mengambil jalur untuk lulusnya ini ya, fakultasnya ya ceritanya. Saat lulus udah sesuai nggak kerjaannya sama yang dikuliahin dulu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ini kenapa ya? Iya, yang pertama sih mungkin karena peluang kali ya. Terus yang kedua juga karena rezekinya. Memang sih dulu waktu lulus itu pikiran saya sebenarnya ada 2 kerjaan di dunia. Apa? Yang pertama perbankan sama yang kedua PNS kok dong. Oh. Itu J2. Perbankan sama PNS. Tapi zaman sekarang kan banyak nih. Kalau misalnya kan kita kerja kan mau cari uang. Sekarang kalau kita mau usaha, dapat uang tongji toh. Betul. Terus kita juga mau jadi selebgram, dapat uang tongji. YouTuber jadi dapat uang tongji. Jadi sekarang sebenarnya anak muda itu fasilitasnya banyak banget. Iya. Sisa kita mami, mau apa tidak? Jangan sampai kita bilang mau baru ada deh scrolling TikTok sama Instagram lah bikin. Iya, gitu. iya. Jadi manfaatkanlah semua fasilitas yang ada karena kalau misalnya bullshit banget sih orang yang bilang susah sekali dapat kerjaan zaman sekarang. Gampang, fasilitasnya ada, sisa kalian kok yang mau apa enggak gitu. Iya, tapi tadi dijelaskan sama Mas Nay, ada beberapa waktu Mas Nay ini tidak punya pekerjaan sama sekali ya. Iya betul. Berarti waktu Mas Nay masih kuliah belum ada rencana mau ngapain setelah lulus kuliah begitu? Belum, masih menghabiskan uang orang tua itu dulu. Belum dewasa saya. Nah itulah teman-teman harus ambil ilmunya nih. Kalau misalnya sudah lulus kuliah, kalau mau ada jeda seperti itu malah jadi bumerang buat diri kita sendiri ya. Karena jenjang karir itu kita patok dari usia. Iya, ya, apalagi kalau PNS Ibu ya, jenjang karir itu dihitung dari usianya. Ada batasan usia untuk pensiun. Nah, kalau misalnya kita udah nganggur berapa tahun itu bukan fresh graduate lagi namanya ya Mas Naya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita di swasta itu untuk program manajemen trainee ya, semua swasta itu maksimal usianya itu 25 tahun. Tuh. Ya lagi segar-segarnya kalian gitu. Iya, jadi patut banget nih harus punya rencana dari sekarang ya Mas Naya. Betul banget. Oke, sekarang kita ke Mbak Nada. Mbak Nada ini kalau dilihat masih muda tapi udah punya usaha sendiri. Owner dari DNAD Store. Boleh ditahu dulu dong ini usahanya apa nih Kak? Kasih halo, selamat sore semuanya. Ayo loyonya di Kak. Iya. Selamat sore semuanya. Mungkin mengantuk-mengantuk jam begini. Atau kayaknya kurang isi dosnya. Oh iya, saya kira kurang. Iya. Oh nanti kan ada tambahin ya. Oke, selamat sore teman-teman. Nama saya Nada Manarnuha. Saya owner dari Denat Store. Ada yang tahu? Ayo. Tidak ada. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya Denat Store itu toko retail fashion perempuan. Berbasis online di Makassar, jadi saya jualan fashion muslimah. Jadi adik-adik yang muslimah bisa cek di toko saya Kak. Ada di Shopee, ada di Instagram, namanya DNAD Store seperti ini bersambung. Saya usaha dari kuliah. Ya, saya kebetulan alumni UI Nalauddin, jurusannya Sistem Informasi, tapi akhirnya memilih jadi wirausaha seperti itu. Oke, jadi berbeda jurusan dengan
sangat berbeda dari implementasi awal, Kak. Iya. Karena kalau dulu kita dibilang jurusan sistem informasi mau jadi apa? Jadi programmer, jadi desainer. Tapi ujung-ujungnya jadi penjual online. Saya bilang diri ke penjual online ya. Tapi semoga jadi wira jutawan online, Di. Amin. Jutawan online. Jadi merintis karirnya ini dari kuliah. Kenapa? Padahal kan biasanya tuh kalau anak-anak kuliah maunya fokus kuliah aja, ngapain cari duit? Orang tua saya pasti mau bayarin saya gitu ya. Kenapa berpikir mau buka usaha pas kuliah? Karena saya dulu uangnya sedikit. Hah? Uang jajannya sedikit. Oh, uang jajannya sedikit. Terus kos-kosan lagi. Oh. Jadi kalau saya dikasih uang bulanan, saya simpan untuk makan. Karena saya juga dulu suka jajan, Kak, jajan online. Dari zaman Twitter, BBM, saya belanja online. Tapi tidak mungkin saya minta uang karena ada adekku banyak. Jadi saya simpan uangku, saya beli barang, tapi untuk saya jual juga ke teman-temanku seperti Berarti itu. modal usahanya dari uang jajan. Wih, tepuk tangan dulu dong. Jadi tidak harus modal besar ya, modal dari uang jajan pun bisa jadi modal usaha. Oke, sekarang kita ke Kakak Iskandar Cita. Wah. Kalau ini usahanya kuliner Kak ya? Bukan. Apa? Fashion. Fashion juga, saya kira kuliner. Nggak bercanda kok Kak, bercanda tadi ya. Oke, Kakak Iskandar Cita, ini sejak kapan merintis usahanya? Saya sejak 2012, cukup tua ya. 2012, iya udah sekitar 10 tahun lebih ya? Sebenarnya kalau saya mulai usaha itu dari 2010. 2010, nah kenapa memilih usaha ini? Saya jelaskan dulu, nanti Iya. dikira betul kuliner. Enggak, saya bercanda aja katanya. Oke, silakan Kak. Oke teman-teman, ada yang tahu di sini Kampung Merdeka? Ah iya, siapa yang tahu Kampung Merdeka? Oh, alhamdulillah masih ditahu. Apa? Yang pakai baju kotak-kotak? Apa Ya, coba kalau usaha Kampung apa itu? Merdeka? Fashion baju, iya kan tadi udah disebutin. Baju Tadi kan- apa? Baju kaos. Benar Kak? Ya betul. Benar dong ya. Salah, sebenarnya kuliner. Oke. Alhamdulillah saya masih cukup senang juga masih ada tahu karena brand ini cukup tua mi, lewat mi 1 dekade ya, lewat mi 10 tahun lebih. Dan alhamdulillah masih eksis, dan supaya memanggil teman-teman yang masih mahasiswa, saya juga mulainya dari semenjak kuliah. Iya. Semenjak saya kuliah dulu itu mulai semester 1 saya stop minta uang mama. Wih. Jadi harus stop minta uang mama karena saya terinspirasi dari semut. Dari semut yang keluar dari lorong-lorong itu, dia pergi pulang kembali bawa makanan. Iya. Burung terbang dari sangkarnya, kembali dia bawa makanan. Itu binatang. Kita manusia kenapa tidak berani keluar pulang bawa makanan? Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Apalagi laki-laki nih mau lamar doi nanti. Kau Uang panai semakin tinggi ya Kak ya. Apalagi karena saya laki-laki, saya berpikir suatu hari saya mau bertanggung jawab terhadap anaknya orang. Kalau diriku saja tidak bisa saya bertanggung jawab, bagaimana anak orang nanti? Betul. Camkan itu laki-laki yang ada di sini. Malu-malu masa laki-laki kalau masih minta uang di sama mama. Iya, Dia mau ngomong sama dia. Ya. Dia saja tidak bisa ngatur dirinya, apalagi kau. Ya. Nah Kak, ini kan kalau tadi kan ada sendiri ngambil modal dari duit jajannya. Ya. Kalau Kak Iskandar, kira-kira tadi kan langsung bilang semester 1 saya udah stop minta uang sama mama. Nah pasti teman-teman, loh kok bisa usahanya segede ini, seterkenal ini? Waktu awal tuh ngambil modalnya dari mana? Pinjam kiri kanan atau jual sana sini? Ayo. Jadi begini. Bagaimana? Kita harus memanfaatkan waktu. Jadi kan ini mahasiswa kalian, setiap manusia diciptakan, dia diberi waktu 1 hari 24 jam. 8 jam lah dipakai tidur, tapi kalau mahasiswa rugi kalau 8 jam tidur. Paling cepat itu 6 jam cukup, tapi kalau saya dulu 2-4 jam di tidurku. Kenapa? Saya jam 8 sampainya jam 4 sore saya kuliah, plus sudah berorganisasi, jam 4 sampai jam 12 malam saya jaga warnet.
Saya ingat gaji itu hari 600.000 per bulan. Wih, 600.000 per bulan. udah luar biasa tuh 600.000 per bulan ya dulu ya. Ya habis juga, PT berapa juga. Iya, iya, iya. Tapi karena tidak cukup, tidak mampu bayar uang semester, tidak mampu juga jajan. Jangankan ini syukur masih sedikit, saya tidak ada. Tidak ada. Karena terinspirasi dari itu burung-burung sama semut itu, gara-gara semut ini. Gara-gara semut dan Iya. burung nih ya. Dari jam 12 malam sampainya jam 4 subuh, saya itu tempel-tempel di tiang-tiang listrik tulisan, ada biasa pernah lihat KWC buntu itu? Servis WC ya. Tapi bedanya saya adalah servis panggil. Servis panggil, perbaiki laptop, perbaiki komputer, pasang wifi, warkop. Begitulah semua mengenai informatika. Karena saya dari SMK informatika, di UMI pun saya teknik informatika. Tapi pelajaran ini saya dapat waktu SMK. Saya tempel-tempel sampai subuh-subuh itu saya selalu kayak bicara sendiri bilang, ya Allah, capek mah miskin dulu, kasih kaya kak dulu gitu. Ternyata doa itu bagus begitu. Jadi ini banyak teman-teman jangan sampai lupa berdoa, berharaplah lebih. Kalau soal modalnya pertanyaannya, itu modalnya kalau baju dulu awalnya itu hanya modal betul-betul saya otak jing. Saya pergi kerja di warnet supaya ada komputer saya bisa pakai, saya desain di situ gambarnya dulu. Jadi tempel namanya di mockup, tempel digital. Ya, tempel begitu. Habis itu kasih lihat teman, siapa mau ini, siapa mau, yang mau PO, pre-order. Begitu Ji. Itu kalau ada masuk uangnya baru saya produksi. Diputar lagi gitu diputar ya. lagi, diputar-putar. Alhamdulillah sudah, tapi saya lihat kan nanti gambarnya sini ya. Nggak percaya gue juga bilang bisa ada itu ruko. Iya, iya, iya. Yang dari anak-anak penjaga warnet ini Iya. gara-gara semut sama cicak ini apa? Sama burung tadi Sama burung ya. tadi. Iya, iya, iya. Cicak juga itu inspirasi. Tinggal cicak di mana tinggal dia cicak itu? Dinding. Makanannya apa? Apa makanannya Cica? Nyamuk tinggalnya di mana? Di udara terbang-terbang. Kenapa nyamuk juga bodoh-bodoh pergi di dinding ini? Ternyata rezeki sudah diatur. Ini laki-laki harus ku cari uang, berhenti minta uang sama makmu. Ya, 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 ya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Iskandar. Ternyata jadi mahasiswa itu tidak hanya kuliah tok saja ya. Kalian bisa berbisnis sambil tambah-tambah uang jajan dulu sambil belajar ya. Oke, kita kembali ke Ketua Setia Bunga ya. Nah, ini Bu, tadi kan disebutkan bahwa ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BKM. Nah, ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap bidang keilmuan yang bervariasi, yang bermanfaat dan berdampak pada dirinya ketika memasuki dunia kerja. Betul ya Bu ya? Nah, seperti apa hal ini berjalan di Setia Bunga ya Bu? Apakah ada kendala-kendalanya? Karena kan ini namanya program yang baru Bu ya. Oke, silakan Bu. Ya, alhamdulillah kalau di STIM ini MBKM ini sudah berjalan 2 tahun. Yang itu saya katakan tadi bahwa ada mahasiswa kami keluar kampus, ada yang ke Jawa. Begitupun sebaliknya dari Jawa, Kalimantan, ada Sumatera kemarin ke kampus kami belajar selama 1 semester. Kemudian yang banyak itu adalah ke industri, magang industri 6 bulan. Jadi sebenarnya walaupun juga mahasiswa sudah selesai karena sudah pernah merasakan itu, dia mau balik lagi untuk magang di Jadi di situ banyak pengalaman dan itu saya kira mereka terinspirasi kira-kira skill apa yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja, sehingga setelah itu mereka menambah-nambah ilmu, mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menambah keahlian, karena dia sudah tahu bahwa setelah kita di dunia kerja seperti ini yang dibutuhkan, jadi tambahan. Iya, jadi beberapa teman-teman yang magang di perusahaan itu akhirnya kembali lagi menjadi karyawan di sana, begitu Bu ya? Ya, banyak karena yang, skillnya mereka sudah diasah pada saat magang, begitu ya Bu ya? Iya. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Setia Bunga yang Makassar. Nah, tambahan, ya. Bu, kalau bisa saranku, bisa ndak magang teman-teman tuh di UKM kayak kami supaya dia lebih tahu bagaimana perjuangannya tuh UKM. Oke, terima Saya kasih. punya unit perusahaan 2 Bu, saya punya klinik kecantikan, punya fashion Kampung Merdeka dan industri lainnya. Tapi saya standarnya bagusnya saya yang terus ajari semua teman-teman karyawan saya bilang seandainya ada kampus Merdeka di saya ini, dia bisa dapat ilmu banyak di sini Bu. Jangan kau BUMN Bu, terlalu jauh gapnya dari bosnya Bu. Kalau UKM dekat sekali antara bosnya dengan karyawan, jadi nanti dia itu semua dia tahu ulang, oh begini kini spiritnya orang berusaha begini
jatuh bangunnya, siapa tahu bisa Bu. Saya siap. Bahkan kalau alumninya Bu mau lamar tempat kerja saya lagi cari kayak ini konten kreator Bu. Oh, terima kasih. Jadi Luar biasa, silakan ditanggapi Bu. Jadi ya terima kasih nih Pak Iskandar, ini tawaran yang menarik buat kami. Saya kira insya Allah kami akan follow up. Jadi memang mahasiswa kami ya banyak juga sih yang mulai bisnis kecil-kecilan. Alhamdulillah sudah banyak yang kelihatan perkembangannya. Dan ini saya kira ini bagus, nanti kami follow up. Terima kasih sekali lagi bahwa diberikan kesempatan untuk ya, makasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Jadi STM Bungaya juga nanti insya Allah akan berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Kota Makassar ya. Wih, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ketua STM Bungaya, Ibu Profesor Dr. Haja Janati Tangisalu SMSI yang sudah hadir pada kesempatan hari ini ya. Baik. Akan nanti dilanjutkan dengan Bapak Umar, iya Bapak Muhammad Umar Data SMM. Iya, seperti tadi yang saya bilang ya, Ibu banyak sekali jadwalnya. Jadi sudah luar biasa sekali Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu. Ketua STM Bungaya Makassar, Ibu Profesor Dr. Haja Janati Tangisalu SMSI. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Umar Data SMM. Beliau adalah Kepala Unit Pengembangan Karir STM Bungaya, Ketua Asosiasi Pekerja Migran di Korea Selatan. Wow. Dan juga merupakan mahasiswa program Doktor Pasca Sarjana. Ya. Kayaknya Bapak ini dosen paling favorit di STM Bungaya, bener ya? Oh. Banyak fansnya ternyata. Baik, kita kembali ke Mas Nay sendiri ya. Mas Nay, silahkan ambil mic-nya dulu. Nah, Mas Nay sendiri nih ya. Nah, kalau fresh graduate itu kan ada masanya nih ya. Nah, ada mungkin tips-tips dari Mas Nay untuk setelah lulus bisa mendapatkan kerja yang bagus, apakah harus menjadi marketing juga atau gimana? Kalau saya toh mungkin yang pertama dilihat dulu passion kalian. Kalian mau jadi apa begitu, karena beda mindset orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang. Mungkin kali ya orang tua zaman sekarang itu lebih membebaskan anaknya, yang penting positif. Jadi itu kembali kepada kalian mau jadi apa dulu. Kalian mau nggak? Kalau misalnya kalian mau ya udah gas. Tapi kalau misalnya kalian sudah jalankan itu dan gak works di situ, mungkin peruntungan kalian di tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya ada dua pilihan, kalian mau jadi wirausaha atau mau jadi swasta, itu tergantung dari kalian. Tapi kalau misalnya yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah gali potensi diri dulu. Jangan sampai kayak misalnya kita salah arah, akhir-akhirnya karena ada tuh banyak orang karyawan yang kalau hari Senin mengulumi. Bilang deh senimi sedang kerja, sedang orang. Nah, itu karena yang kita cari itu bukan cuma uang tapi berkah juga. Gitu dari saya, Kak. Iya, kalau dari sisi perusahaan kebutuhan yang dicari seperti apa nih khususnya untuk di PT Darya Varia? Oke, kalau dari saya sebenarnya kita juga itu ada program manajemen trainee ya. Kita filter berdasarkan dari kemampuan gitu, tesnya bla 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 apa semua. Kebetulan saya bukan HRD ya, tapi saya sempat melihat kalau ada lowongan kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sudah pengalaman di bidang FMCG atau farmasi, itu terus kalian ngelamar di perusahaan itu udah gampang sebenarnya. Karena di perusahaan FMCG atau fast moving consumer goods, contohnya itu kayak Unilever, Mayora, Garuda, itu adalah salah satu perusahaan FMCG. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya pengalaman itu gampang, karena rata-rata perusahaan kayak seperti kita itu melihat dari pengalaman. Dan gak usah khawatir gajinya itu, saya bocorkan gajinya sedikit karena gajinya itu dilihat dari pengalaman. Kalau misalnya di perusahaan A gajimu 10 juta terus pindah ke di perusahaan B, pasti HRD-nya bakalan melihat, nggak mungkin saya bayar tawa ini dengan gaji minimal segini, dengan benefit segitu. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus explore banyak lah begitu, pengalaman penting gitu. Karena pengalaman itu susah kita dapat. Susah didapat. Ya, itu. Oke,
tepuk tangan dulu dong buat Mas Nay. Satu pertanyaan lagi Mas. Ini kan dari tadi kita temanya Dekolgen Career Day in Campus. Teman-teman pasti penasaran, Dekolgen itu apa? Oke, obat. Dekolgen betul. itu apa? Hah? Obat apa? Oh gitu. Coba kita dengarkan penjelasan. Oke, makasih banyak ya. Saya amazed ya sih soal produk. Apa kalian cuman peres ini atau ngelihat kalau ini ada produk apa obat flu? Tapi saya mau dulu yang tadi bilang obat flu siapa? Yang mana bilang obat flu? Obat flu. Satu. Tadi banyak loh, bukan Iya, banyak cuma tadi. dia. Bukan cuma dia. Jangan bohong. Kalau bohong nanti nggak masuk surga. Siapa yang tadi bilang obat flu? Ngaku aja nggak apa-apa. Biar Mas Nay tahu siapa aja yang Siapa tadi? tahunya obat flu. Satu. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Siapa Oke. lagi? Flu. Oke betul. Ini kayaknya enggak mau angkat tangan karena takut salah Takut begitu. salah, Kenapa takut takut sekali salah? Oke. Iya, silakan mungkin dijelaskan. Memangnya Siap. apa itu Dekolgen? Oke, jadi Dekolgen itu merupakan obat flu ya. Jadi itu untuk mereda flu karena kalau misalnya kita lagi flu, kita itu juga kadang bersin-bersin sama demam. Terus untuk obatnya ini karena kan kebanyakan orang itu pada saat sakit flu mi itu hantam pakai paracetamol saja. Nah, bilangnya paracetamol cukup. Tapi itu mindset yang salah karena sebenarnya ya teman-teman beda sakit, beda gejala itu beda penanganan, beda obat juga. Nah kebetulan untuk Dekolgen sendiri ini merupakan obat flu yang mengandung 3 rangkaian. Jadi makanya tagline kita itu 3 aksi jitu karena selain itu bisa meredam panas, terus flu dan juga bersin-bersin. Jadi karena kan apalagi sekarang udah mau masuk musim panas ya, musim kemarau. Jadi sekarang udah pancaroba. Jadi kalau misalnya kita daya tahan tubuh kita itu menurun atau bagaimana kan kita gampang terserang penyakit flu. Jadi kalau misalnya kalian lagi flu, coba Dekolgen karena itu ada 3 aksi jitunya yaitu bisa meredakan panas, bersin-bersin dan juga hidung meler. Promosi maka ini. Bisa mengobati kantong kering Kak? Kayaknya enggak bisa deh. Bisa kalau jadi karyawannya Dekolgen nanti ya. Amin. Iya. Oke, kita ke Kanada nih, Kanada. Nah, ada nggak rekomendasi dari Kanada sendiri untuk fresh graduate ini bagusnya bisnis apa sih, kan kalau Kanada nih dari pebisnis gitu ya. Bisnis apa sih yang bagusnya nih untuk teman-teman jalani di fresh graduate nanti? Kalau saya tipsnya itu coba semuanya. Kalau saya dulu enggak serta-merta jadi penjual baju sekarang. Iya. Saya dulu pernah jualan Oreo goreng, pernah jualan MP3 player, jualan sepatu, jualan tas. Semuanya sudah, sampai akhirnya saya kembali lagi ke jualan baju karena saya suka mix and match outfit. Kayak gitu. Jadi kembali lagi ke kesukaan dan passionnya teman-teman, adik-adik. Toh kalau misalnya memang suka koleksi ada itu biasa perempuan warna jilbabnya coklat semua. Banyak toh. Jilbab hitam yang kita pakai ada berapa pieces di rumah tak? Ayo ngaku. Siapa yang 5? 5 sana tuh, 5. Nah, banyak toh Kak? Ih, banyak. Kalau bikin sendiri Ki, bagaimana ceritanya? Kan enggak perlu Ki lagi kasih keluar uang. Dari situ awal mulanya. Jadi bisa bikin, misalnya bikin 1 lusin, Iya. buat kita pakai 5. Betul. Selebihnya Selebihnya jual. Oh, jadi yang dan kita dibeli. pakai ini gratis ceritanya Iya. ya. Oke. Dari untungnya itu. Dulu saya seperti itu Kak. Jadi saya tawarkan ke teman-teman kosku dulu. Kayak gitu. Akhirnya lambat laun ada namanya, ada trustednya orang, baru diputar semuanya. Kayak gitu. Iya. Dan Ki pernah bilang kayak, ih susah zaman sekarang, astaga zaman sekarang itu. Siapa HP-nya tidak Apple di sini? Kalau rata-rata Apple. Sekarang itu Apple bahaya. atau Android gitu Iya. ya. Tapi kalau Android dan Apple, apalagi smartphone toh Kak, jadi kayak kenapa kita mau pakai smartphone sedangkan kita tidak smart, kayak gitu. Semua itu bisa diakses. Apalagi sekarang generasi Z itu sudah akrab sekali dengan TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Itu yang harus sangat-sangat teman-teman pergunakan. Karena kenapa? Sampai kapan Ki mau harap uang jajan dari orang tua? Kayak gitu. Jadi kayak enak toh kuliah, siapa bayarkan kuliah? Mau bayar sendiri Kak. Ya benar. Enak.
Biar itu penghasilan tak 1 juta, tapi kalau dari keringat tak pasti bangga sekali Ki. Ada pasti satu momen yang kayak, ih saya beli ini HP-ku dengan kerja kerasku, tapi saya tidak mau jual karena saya punya HP seperti itu Kak. Saya cicil memang, tapi dengan semua keringatku. Sampai sekarang masih ada itu HP, tapi saya sudah tidak pakai. Tapi dari situ saya bisa lihat, oh dulu HP-ku begini Ji, sekarang HP-ku begini. Kan kita lihat perkembangan tak toh? Seperti itu. Jadi adik-adik sekarang kalau berteman jangan ini juga. Kalau saya dulu menyesalnya karena sering kupu-kupu. Bagaimana tuh? Kuliah pulang. Oh. Saya anak HMJ, cuman jarang Kak ngikut-ikut karena kan perempuan. Biasa kan kalau sampai malam toh. Tapi selagi Ki kuliah, selagi Ki masih dibebaskan, eksplorasi semua teman-teman tak. Ambil semua ilmu-ilmunya. Karena barangkali mungkin teman tak hari ini tidak duduk-duduk di ujung sana, 5-6 tahun ke depan jauh lebih sukses daripada kita. Oke. Kayak gitu. Jangan pilih-pilih teman. Jadi bisa membantu usaha-usaha kita. Betul. Seperti itu ya. Siapa tahu temannya ada influencer. Betul. Jadi enggak bayar mi lagi toh influencernya. Ada Kak Ordal atau Iya, iya, endorse-nya. iya. Jadi manfaatkan relasi teman-temannya. Jangan pilih-pilih teman kayak begitu, enggak. Karena masa depan itu tidak ada yang bisa tahu, tapi kita bisa buat dari sekarang. Iya. Kita ke Kak Iskandar lagi. Nah Kak, tadi dibilang Kak Iskandar punya klinik kecantikan juga, benar? Iya, ada. Iya, jadi apa lagi usahanya Kak? Banyak banget. Nanti Pi, itu mau dulu. Oh iya. Nah, Soalnya lagi live ini tuh. Oh iya, oh takut bilang promosi gitu ya, nggak apa-apa. Ini ajangnya biar teman-teman tahu gimana sih dari yang tadinya Kak Iskandar sendiri kan cuma modal dari kerja part time gitu ya. Nah, bagaimana tips and triknya sehingga bisa melebarkan sayap? Namanya bisnis kan kadang-kadang jatuh bangun, kadang tidak selalu untung melulu, kadang-kadang juga rugi kan. Nah, ini yang menjadi salah satu ketakutan orang untuk memulai bisnis sebenarnya. Nah, menurut Kak Iskandar ini bagaimana cara untuk mempertahankan dan melebarkan sayap di dunia bisnis? Oke, tidak dipungkiri itu namanya dream, memiliki mimpi besar. Mimpi besar ini banyak orang memang takut memiliki mimpi besar. Makanya sebenarnya saya mau perlihatkan kemarin di tempat saya di Tamalate itu hanya berangkat dari sebuah dream. Orang mungkin kalau sekarang saya punya itu tempat dan jualan di situ, orang yang sekarang mungkin lihat kayak biasa saja. Tapi orang yang menemani saya di waktu dulu itu dia anggap ke orang gila. Bahkan ibuku sendiri, istilahnya bahasa Makassar, dia kan datuk kepalaku. Dia bilang, Pak jangan terlalu tinggi mimpimu. Nah begitu. Tapi pada saat itu prinsip saya, terkadang juga orang terdekat kita meragukan mimpi-mimpi besar tak. Tapi jangan permasalahkan itu, karena manusia itu bertindak sebatas pengetahuannya. Andaikan orang itu tahu atau orang tuamu tahu apa yang kamu pikirkan, tidak mungkin dia bersikap seperti itu. Karena bisa jadi yang sekarang, entah kalau di zaman dulu kita ya, dia harap itu anaknya selesai kuliah ya, kalau bukan kerja di bank ya jadi PNS. Nah itu maksudnya itu sukses kalau pergi lamar anaknya orang pakai baju dinas. Iya, iya. Toh, tapi sekarang ini banyak pekerjaan aneh-aneh, banyak jenis pekerjaan tercipta. Coba semua. Dan sekarang misalnya, sekarang pun ini di Kampung Merdeka, di klinik saya dan yang lain-lainnya, saya bilang ya. Dan lain-lainnya. Klinik saya namanya itu Zaina Klinik. Coba cek Instagramnya, Zaina Klinik. Promosi Zaina dulu. Klinik. Kalau Kampung Merdeka, Kampung Merdeka. Kalau IG saya Iskandar Cita, tolong di follow ya. Ya, ya. Follow back ya kakak ya. Saya fakir follower soalnya. Oh, iya. Jadi tidak harus influencer gitu ya. Jadi saya membuka kayak lapangan kerja itu, misalnya kayak saya mencari konten kreator. Ini dari dulu tidak ada pelamaran seperti itu. Iya. Konten kreator ada pekerjaannya. Ada lagi membuka lapangan kerja talent. Tidak ada tuh dari dulu talent seperti itu. Iya. Sekarang ada saya buka. Coba approve me. Saya terima juga part time karena saya sudah mengalami itu. Follow sekarang juga. Berarti bisa part time kak ya? Ya. Bisa tuh part time. Terus kembali kepada pentingnya sebuah mimpi besar. Kalau seperti ada masalah itu sudah bagian pasangannya itu dari sebuah bisnis. Bukan pun bisnis, bekerja pun itu banyak tuh masalahnya.
kenapa saya mau berbisnis? Karena aku bilang bekerja ke ada masalah, berbisnis ada masalah, mending saya berbisnis kepada. Iya. Begitu. Tapi kalau mimpimu besar, masalahmu itu menjadi kecil. Jadi caranya itu harus memiliki mimpi jauh lebih besar daripada masalah yang kemungkinan terjadi. Ada orang awalnya rugi 1 juta sakit kepalanya. Nanti sedikit itu maju-maju sama rugi 10 juta sakit kepalanya. Tapi orang yang biasa rugi 100 juta nak ketawa aja yang 10 juta. Iya. Orang rugi 100 juta. Orang yang biasa rugi 1 miliar nak bilang, ih baru 100 juta kayak mau mati. Iya. Nah, karena apalagi namanya kita berkomunitas, saya pun ya kan ya berkomunitas di TDA, tangan di atas. Teman-teman begitu kita berkumpul saling curhat, misalnya rugi ke ini, berapa rugimu? 50 juta. Itu yang di atas saya bilang, baru 50 juta, saya kemarin 300 juta. Nah, jadi kayak biasa nih, rugi itu biasa nih. Berbanding lurus gitu, pasti kalau rugi ku 300 juta pasti resiko yang perhatukan ini pertaruhkan nih kau buka 500 1 M. Jadi tergantung biasa. Ambil saja. hikmahnya aja Ambil gitu hikmahnya. ya. Sama ji waktunya, sama ji pusingnya. Jadi maksudnya berpikir memang ku besar-besar. Ya. Jangan berpikir kecil. Jangan kalian bilang saya di Makassar, saya dari daerah tidak mau ke bermimpi besar. Kasihan. Mimpi itu gratis, ji gratis. Ya. Mimpi memang besar-besar. Bayangkan mi. Kayak itu saya pernah saya tempat saya bilang tunjuk itu saya mau ruko, orang ketawai ke semua. Karena memang pada saat itu kita tidak percaya juga pasti kalau dan saya bilang dulu begitu. Iya. Karena di kondisi yang tidak, saya ikut-ikut begini juga dulu. Lihat orang mengangang, weh. Jadi keren mulai ya, sekarang harus punya rencana ya ke depannya ya. Harus punya mimpi. Harus punya Harus mimpi. punya mimpi besar. Mimpi-mimpi yang paling besar. Jangan pernah takut. Jangan Dan pernah, harus berani mewujudkannya pasti Kak ya. harus berani bertindak. Dan yang kalau bisa jangan minta uang di mama. Oke. Berhenti mikirin minta pengiriman dari orang tua, pasti cari itu uang. Banyak lowongan kerja atau minimal cari affiliate tahu aja affiliate. Ya. Jadi, Yang di e-commerce TikTok itu kan. Ya, di TikTok e-commerce. shop, ya, kan. Ada semua affiliate itu minimal daftar bisa cari cuan ya. Kampung Merdeka bisa jadi affiliate-nya Kampung Merdeka 10% itu pendapatannya harga. Sekarang kan udah ada nih aplikasi nonton aja dapat uang gitu kan. Iya, jadi Tapi hati-hati tuh scam begitu biasanya. Kalau gampang cari uangnya, Bill Gates paling orang terkaya dunia lakukan itu, kalau tidak ngapa-ngapain jika lakukan itu. lebih baik yang nyata-nyata aja begitu Iya, Kak. nyata-nyata yang ada usahanya lah. Kalau Iya. itu yang nonton biasanya scam biasanya. Iya. Karena banyak yang terjadi. Tuh udah dapat triknya lagi. Jangan yang gampang tertipu dari sosial Iya, media dari sosial aja media. gitu ya. Affiliate sudah jelas, kau bikin video kasih masuk keranjang kuning, setiap terjual kamu dapat penghasilannya tanpa perlu ngestok barangnya. Kebetulan ini juga The Nut Store lagi mau buka affiliate di anunya. Jadi di nggak mesti TikToknya. kita yang Iya, punya lagi barang ini, gitu yang ya. perempuan. Modal nge-video-video Iya, aja. bikin video saja. Ini outfit hari ini, misalnya sudah beli barangnya toh, rugi-rugi kalau dibeli saja barangnya. Sekalian dibuatkan video. Ini nih aku review ya, begini ya. Yang berminat silahkan klik keranjang kuning. Kasih masuk keranjang kuningmu, ada Iya. beli ki. Atau tamamu beli ku lewat sini, jangan kau langsung di sini. Misalnya begitu toh. Iya. Dapat mau kok 10% dari harganya berapa? 120, 160. Kalau nak kasih ki 10% dapat 16.000 makan isen di kanting orang sebentar. Iya. Toh? Kenapa tidak mau berpikir begitu? Banyak sekali, Jing. Iya. Rugi, Ki. Saya pun sendiri masih bisnis, masih jadi affiliate Kak juga. Iya. Toh? Maka affiliate buku. Karena masuk, begitu mudahnya sekarang orang cek mik TikTokku Iskandar Cita. Lihat mik TikTokku. Klik keranjang kuning ya. Ada mik keranjang kuningku di situ. Iya. Toh, karena memang gampang sekali cari uang sekarang. Tinggal mau atau tidak. Ada orang yang ratusan juta ya per bulan 300 kemarin itu hanya dari affiliate, tidak pernah ada barangnya. Baik. Dia hanya kasih masuk keranjang kuning. Jadi ayo go keranjang kuning. Go keranjang kuning. Jadi Kak Iskandar tidak harus namanya pekerjaan itu kalian bisa pikirkan dari sekarang gitu ya. Mulai dari kalian kuliah, kalian coba-coba aja dulu menjadi part time, menjadi seperti tadi yang dibilang sama Kak Iskandar mungkin affiliate dulu. Nah itu akan menjadi pengalaman kita ya untuk menjalankan bisnis ke depannya atau mungkin bisa menjadi pengalaman kalian dalam berkarir mungkin menjadi karyawan atau menjadi pegawai negeri sipil. Nah sekarang kita ke Pak Umar nih. Nah kok kaget gitu Pak ceritanya. Seperti apa nih dari Setia Bungaya mendorong anak-anak yang akan lulus nantinya agar siap bersaing di dunia pekerjaan. Yang pastinya kan
tidak hanya menjadi pegawai aja atau karyawan aja ya. Mungkin ada dari salah satu di sini menjadi dosen juga. Nah, seperti apa ini dukungan dari Setia Bungaya? Baik, terima kasih Kakak ya sudah hadir di sini dan para pemateri sekalian telah membagi pengalaman kepada kita semua. Jadi kami di Setia Bungaya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari Setia Bungaya. Nah, untuk mewujudkan karir di Setia Bungaya ada namanya pusat karir. Pusat karir ini SOP-nya adalah bagaimana mempersiapkan mahasiswa sehingga nanti setelah lulus bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ruang lingkup dari pusat karir ini adalah salah satunya kita membuat berbagai macam kegiatan. Pertama misalnya job fair, misalnya pelatihan karir, ada public speaking supaya adik-adik bisa ada kepribadian, kepercayaan diri supaya bisa tampil di depan umum seperti kakak kalian yang ada di sini. Nah, itu dan salah satunya adalah kegiatan seperti ini, sharing bagaimana pengalaman pelaku dunia usaha yang sudah berhasil sehingga nanti adik-adik bisa termotivasi. Nah, itu berdasarkan dari pusat karir. Sementara kami juga secara kurikulum ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini mengarahkan adik-adik yang punya mindset untuk berwirausaha, itu bisa kami lihat dari mata kuliah kewirausahaan. Saya kira demikian. Jadi nanti dibantu untuk memilih mungkin ya, mungkin ada kayak ngobrol-ngobrol santai juga sama mahasiswa gitu ya, seperti apa mungkin nanti teman-teman siapa tahu ada yang bingung gitu, Pak kira-kira kalau saya gitu bagusnya dilanjutkan dengan apa gitu ya, mungkin di bagian part tadi ada ya Pak ya, kayak masalah konsultasi gitu ya, ada ya? Oh, jadi buat teman-teman, ini Setia Bungaya Makassar udah lengkap banget paketnya ya, jadi untuk siap kerja ini kalian udah memilih sekolah yang luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong, mendukung para mahasiswa untuk bersaing ya di setelah lulus nanti menjadi fresh graduate. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buka tanya jawab, boleh ya? Boleh ya? Siapa tahu pertanyaan saya tadi ada yang ke-skip, teman-teman ada yang pengen diketahui, siapa yang mau bertanya? Ayo. Ayo, boleh berdiri sayang? Iya. Berdiri. Oke, maju ke depan sini boleh, depan sini. Terserah kamu mau nanyain siapa, nanyain ke, wih Pak banyak, panjang catatannya, 1, 2, wih 1 buku Pak catatannya hari ini. Nama? Anhar. Anhar, kamu semester berapa? Masih 4 Kak. Semester 4, berarti, oh telat masuk ya, berarti bisa lah lulus 3 semester lagi ya Pak ya. Oke silakan Anhar. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Kakak. Dan di sini saya ingin memberikan pertanyaan terkait untuk Kak Nai terkait perusahaan Dekolgen. Nah, tadi Kakak sempat cerita sedikit tentang perusahaan Dekolgen itu. Terus saya timbul pertanyaan, bagaimana Dekolgen ini mampu berkembang dan bersaing di tengah banyaknya kompetitor perusahaan serupa? Saya ambil dari pengalaman karena beberapa hari yang lalu saya ke apotik mau belikan kakak saya obat peredam panas. Dan yang ditaruhkan saya itu Ultra Full sama paracetamol. Jadi saya pikir ini brandnya lebih kuat dibanding Dekolgen. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana bisa Dekolgen ini bersaing dengan kompetitornya? Strategi pasar apa yang Dekolgen ini terapkan sampai dia bisa mampu bersaing dan bertahan sampai saat ini? Baik, terima kasih Kak, saya kira cukup. Wah, pertanyaannya luar biasa loh ya. Silakan. Kanai. Gila ya pertanyaannya betul-betul kayak mind blowing banget gitu, gimana sih gitu. Iya bener ya. Oke, jadi mengenai strategi marketing, sebenarnya untuk di sebuah perusahaan kita ada 2 tim. Yang namanya satu itu tim distribusi, terus tim marketing. Nah, untuk bisa membuat brand kita itu bagus, yang pertama yang kita lakukan itu adalah distribusi dulu. Karena dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya 5P. Yang pertama itu adalah produk, terus yang kedua adalah price, terus yang ketiga adalah place. Ini people sama promotion ini yang penting juga. Tapi yang paling penting itu adalah produk dulu.
Nah, jadi tim distribusi kita itu adalah mendistribusikan produk kita dulu ke apotik-apotik. Kalau misalnya distribusinya udah bagus, baru kita lihat dulu harganya apakah head to head dengan produk yang lain. Terus yang ketiga itu adalah place. Jangan sampai kayak misalnya kita menjual Decolgen itu di tempat yang tidak tepat atau place-nya itu nggak tepat. Jadi pada saat penempatan sebuah produk ada yang namanya eye level. Pada saat konsumen masuk, produk kita bisa dilihat itu. Di situ jadi orang bisa ngelihat Decolgen walaupun dia nggak beli, tapi setidaknya dia udah nge-mindset, oh ada Decolgen di situ. Terus yang paling penting kalau misalnya distribusi kita udah bagus nih, udah merata, lanjut kita akan melakukan campaign. Campaign yang biasa kita lakukan itu udah kayak misalnya untuk yang sekarang ya, lebih ke media sosial, entah di Instagram, YouTube, dan juga yang sekarang yang saya lakukan itu adalah semacam sebuah program marketing. Jadi saya bukan nyuruh kalian beli Decolgen ya, tapi setidaknya pada saat kalian udah keluar dari sini, Decolgen itu kayak udah lumayan ke mindset. Oh, Decolgen itu ternyata obat flu dan udah tersedia di minimarket terdekat, misalnya di Alfamart sama Indomart. Jadi meskipun kita datang ke sana nggak beli produk Decolgen ya, tapi setidaknya di mindset kalian itu udah ada namanya Decolgen. Apalagi kalau misalnya kalian udah mencoba, saya kan udah menyebutkin tadi, kalau untuk Decolgen itu adalah produk obat flu yang mengandung 3 aksi jitu yang bisa meredakan demam, bersin-bersin, sama hidung meler gitu. Jadi itu udah ke mindset ke kalian, walaupun kalau misalnya kalian datang ke apotik, itu kalau misalnya orang apotiknya nawarin yang brand yang tadi yang 2, itu bisa jadi sebenarnya ada juga yang namanya trade program. Trade program itu adalah salah satu program yang dibuat sama perusahaan yang diberikan insentif ke sales clerk. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan kalian bisa menghabiskan beberapa box obat tersebut, itu kalian dapat insentif. Nah itu adalah beberapa strategi marketing, sebenarnya banyak banget strategi marketing. Tapi yang paling penting tadi itu adalah 5P. Produk, price, place, promotion, terus people. Gitu, itu yang paling penting. Cukup nggak? Atau ada yang lagi yang mau ditanyain? Cukup ya? Cukup jelas, ini udah dikasih trik-triknya lagi untuk marketing gitu ya? Betul, karena pertanyaannya bagus banget, saya kasih hadiah ya. Yeay, dikasih hadiah. Siapa tadi namanya? Lupa aku. Anhar sini dikasih hadiah dari Decolgen. Nah, jadi marketing itu nggak harus jualan ya? Iya, kita sebenarnya soft selling gitu kan, meskipun saya nggak jualan sekarang. Iya. Tapi kalian udah tahu Decolgen itu obat apa sih ya? Mungkin sebelumnya Decolgen cuma bilang obat apa gitu, tapi di sini kalian udah tahu kalau Decolgen itu merupakan obat flu begitu. Iya, dan kalau kita lihat Decolgen ini kayaknya saya dari umur segini udah ada nih Decolgen. Udah berapa tahun sih sebenarnya? Betul. Dulu kita sebenarnya ada di warung-warung juga karena berdasarkan regulasi BPOM, kalau untuk obat-obat yang mengandung prekursor ya, itu nggak bisa dijual di warung-warung lagi. Jadi sekarang itu harus ada apotekernya. Nah di Alfamart, Indomaret kalian udah bisa dapatkan. Dan satunya itu isinya 4 tablet 1 strip, harganya 2,5 sampai 3.000. Nah ini obat legend nih sebenarnya Decolgen ya. Yes. Legend banget. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Coba kita dari belakang sana, boleh nggak sih? Apakah yang di belakang sana? Maju sini, maju. Maju sini, maju depan. Ya, maju. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk Virgon. Bukan. Saya kira Virgon. Ya. Sini. Biar kelihatan gantengnya kamu yang ada kumis-kumis tipisnya itu loh ya. Stop. Oke. Perkenalkan diri dulu. Baik, assalamualaikum. Nama saya Alif. Alif, Ya. mana Mbak? Oh enggak, ya. Oke, Alif silakan Alif. Dari semester 4. Saya mau bertanya sama Kanda Om Iskandar. Tunggu dulu, Kanda atau Om? Panas say. Kanda atau Om? Kanda saja supaya biar lebih akrab. Panggilannya memang semua customernya Kampung Merdeka panggil Om. Artinya itu orang merdeka, jadi harus paham. Memang semua dia panggil Om. Iya. Baik. Berarti dia customer ini kayaknya karena dia udah tahu panggilnya Om gitu ya. Oke, lanjut. Baik, Om Iskandar, saya kan mengikuti perkembangan Kampung Merdeka mulai dari 2014
sampai 2020. Baik, kamu lulus. Oh bukan ya. Pertanyaan saya Kak, apa startup dari pertama untuk membangun brand sendiri agar berkembang dan bertahan sampai sekarang, supaya para teman-teman yang mempunyai brand lokal juga bisa bertahan sampai ke depannya juga seperti brand Kampung Merdeka? Iya. Oke, silakan Kanda. Om. Apa Mini sama panggilkan Kika? Om. Oke, Om. Bismillah. Eh, Ada anu kah tadi bingkisan? ya. Kode keras ini kayaknya. Memang dekol yang bicara saya minum ini. Oh gitu ya, oke. Ini trik marketing. Agak demam-demam ini Oh iya. Jawab kita Virgon tadi. Oh, iya. Oke, Virgon. Bukan. Alif. Oke, Alif. Oke, Alif ya. Alif. Nah, bagaimana bisa bertahan sampai hari ini? Alhamdulillah, karena Kampung Merdeka itu selalu relevan dengan kondisi pasar, selalu relate dengan kondisi pasar. Bicara desain dulu kalau tanya 2014 berarti sudah umur 4 tahun ini. Kalau 2010 itu semua itu transformasi desainnya Kampung Merdeka dari tahun ke tahun itu berubah terus. Sesuai dengan bagaimana pasar itu bukan sekedar inginkan, tapi sesuatu yang menemaui tapi susah disebutkan. Ibaratnya dulu ketika Henry Ford sebelumnya dia membuat mobil, dia bertanya kepada masyarakat, dulu tidak ada mobil, dia tanya kepada masyarakat, "Hei, kalau saya mau bikin alat transportasi cepat, apa yang ada di kepalamu?" Masyarakat menjawab, "Kuda cepat." Nah, ketika Henry Ford menciptakan mobil, baru bilang masyarakat, "Oh, ini yang kumaksud, bukan kuda cepat." Nah, seperti itu juga harus kita ketahui. Ada yang dibutuhkan orang, tapi tidak susah disebut, tapi ketika dihadirkan, baru dia bilang, "Oh, ini yang ku cari." Tapi ikuti juga tren pasar yang ada, harus relate. Misalnya, dulu desainnya suka yang besar-besar. Itu udah sebesar lagi. Sekarang berubah lagi, suka desainnya lagi apa lagi kecil-kecil. Datang lagi anak senja-senja, suka lagi kecil di depan, besar di belakangnya, anak senja-senja lagi. Begitu lagi. Tun warna tidak boleh full color, ya turunkan lagi warna, jangan banyak. Lagi sentren lagi oversize, bikin juga oversize tanpa menghilangkan karakter. Kampung Merdeka itu bukan jualan baju, tapi jualan pesan. Jualan dia bukan sekedar baju, tapi pesan, aspirasi, kritik untuk bisa membuat Indonesia lebih baik. Ya. Jadi ada keunikan ya. Kalau orang pakai Kampung Merdeka itu semangat Ki, bergairah Ki, seolah peduli Indonesia. Seperti namanya ya, Kampung Merdeka. Dia lebih daripada sekedar baju. Iya. Jadi mempertahankan gitu ya. Baik, Kak, boleh karena pertanyaannya sama Kak Iskandar mungkin dikasih hadiahnya ya. Ada dekolgennya juga. Oke. Kira saya maju. Kamu adalah bukti. Ayo kita sambut dari Oke, sini. Ali. Jadi kamu udah tahu ya, untuk mempertahankan sebuah brand itu kamu harus punya keunikan dan itu yang menjadi ciri khas kamu gitu. Ya, seperti kamu ini, kamu punya keunikan karena kamu mirip artis. Virgon. Kok jadi Virgon? Virgon sabar atas perceraian. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana? Tergantung dari Bapak mau pilih yang mana nih. Oke, boleh berdiri sayang. Maju dikit. Nah, silahkan. Namanya siapa? Dan semester berapa kamu di sini? Iya, selamat sore. Jadi saya Vivi, sebenarnya saya dari Universitas Negeri Makassar. Oh gitu. Ya, Vivi. Iya. Vivi, oke. Ya, jadi mungkin pertama terima kasih untuk teman-teman dari STIEM Bungaya yang sudah hadirkan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Tepuk tangan. Ini jadi undangan gitu ya dari STIEM Bungaya, oke. Ya, jadi
kan di sini kita membahas tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai fresh graduate nanti atau sebagai lulusan bisa mempunyai pekerjaan setelah lulus. Karena tadi malam saya pernah mendengar bahwa semakin cepat kita lulus, semakin cepat kita jadi pengangguran. Nah, seperti jadi PR kita pada kesempatan kali ini sebenarnya untuk para mahasiswa adalah bagaimana kita setelah lulus itu kita punya pekerjaan atau bahkan sebelum lulus kita sudah punya pekerjaan seperti Kanada. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya untuk Kanada, kan Kanada sudah bangun beberapa bisnis dari mahasiswa Kuliah, seperti itu. iya. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana Kanada terus walaupun Kanada mungkin gagal atau tidak cocok dalam satu bisnis, Kanada terus berusaha untuk membangun bisnis yang lainnya. Bagaimana mental bisnis itu bisa Kanada buat walaupun Kanada gagal dalam satu bisnis tapi Kanada terus berusaha. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oh, Kanada ini mungkin seperti bagaimana mengatasi gitu ya pada saat Kanada gagal di bisnis yang satu tapi bangkit lagi di bisnis yang lainnya. Kembali ke Kanada begitu, silahkan. Mentalnya seperti apa? Kan pasti kalau gagal mentalnya terpuruk gitu ya. Mental health mungkin pertanyaannya ya. Oke. Tadi Vivi ya? Vivi. Namanya. Thank you Vivi atas pertanyaannya jauh-jauh dari UNM, hujan-hujan ikut kegiatan ini. Saya apresiasi Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman dari Universitas Negeri Makassar. Mentalnya, kalau saya jawab jujur, apa kalau temanku bilang, hebatmu, kalau saya bilang, BU Kak. Kita tahu aja BU, butuh uang. Saya BU butuh uang, tapi saya tidak punya privilege mau masuk perusahaan sini. Pernah saya saya pernah magang di Telkomsel, tapi sama programnya memang Entrepreneurship Academy selama 3 bulan. Tapi memang saya rasa jiwaku dari dulu itu ada jiwa dagangku. Kayak gitu ya. Semua apa saya bisa jual. Saya dulu palu gada sih, apa aja lo mau gue ada. Kayak gitu. Dari BU saya butuh uang, tapi saya tidak mungkin minta karena saya sandwich generation. Ada yang sandwich generation, mentalnya memang harus jauh lebih kuat. Karena tidak ada privilege. Mau dapat uang dari mana kan tidak mungkin pinjam toh. Jadi diputar. Jadi dulu itu susah dari zaman jualan BBM, Twitter, saya sudah lewati semua itu. Cuman kembali lagi, kalau duduk-duduk saja, pernah sering juga saya begitu. Kalau capek, apalagi saya lebih capekku begini sekarang. Apalagi saya mau jual, apalagi jadi yang lebih bisa menghasilkan uang. tuntutan kebutuhan gitu ya. Karena semakin berumur semakin banyak ternyata yang mau dibayar. Dulu kayak mau makan, bayar kos, makan, oke lah. Sekarang ada biaya internet, pergi lagi nongkrong sama teman ini, pergi lagi acara bazar di. Bazar. Dulu kalau kampus ada lagi bazar, galang dana, ini. Komunitas ya. Tidak ada itu hujan uang tiap minggu. Jadi berputar itu otak bangun tidur. Saya dulu jurusan IT, jadi kalau ada dosenku, jangan dicontoh ya, cuman kalau ada dosenku menjelaskan program di depan, saya di belakang itu kasihan menghitung. Apa tadi pesan customerku sebentar mau COD di fakultas lain. Begitu Kak dulu, dan itu teman-temanku ada Kak mungkin 3 orang dengan bisnis yang berbeda. Jadi mungkin mentalnya dulu dari teman-teman sekitar. Kalau ada teman yang bermental yang kayak kita mungkin kayak kalau saya pengusaha kayak suka dagang, jangan bilang pengusaha, suka dagang. Tapi ada juga temanku yang saya kalau keluar dari kampus ini saya mau masuk kantoran, kerennya dilihat kantoran, keren, tapi ada semua masalahnya. Ada tuntutan, tapi saya dulu tidak mau disuruh-suruh. Jadi saya mau jadi bos. Jadi bos Kak di usahaku sekarang, seperti itu. Jadi berpikir kalau jatuh biar mau tangisi itu 1000 tahun, kalau tidak ada pergerakan begitu jikit saja. Jadi kalau misalnya bagaimana mental begitu memang. Kita pikir mentalnya pengusaha itu pengusaha kayak Kak Iskandar, duduk-duduk mini, berapa omsetnya. Oh kita tidak lihat berapa orang dia biayai 1 bulan. Berapa gajinya orang yang dibiayai, itu pikir itu Kak Iskandar, aduh mau lagi biaya ini ku. Jadi itu semua adalah pikiran untuk kayak memang ya dunia. Orang bilang dunia itu. Tapi ya kalau tidak dunia apa lagi seperti itu.
Jadi mentalnya itu kita, kalau saya memang dari privilege-nya tidak ada, dari awal tidak ada privilege, dan les teman-temanku juga tidak terlalu berpengaruh. Kan biasa kita kalau dapat kerja dari privilege-nya teman tak tahu, kayak misalnya, ada temanku bapaknya petinggi di sini, masa mau kau di sini? Saya dulu jarang sekali ada temanku begitu. Jadi memang orang dari nol sampai akhirnya kalau ada temanku yang saya dulu lihat dia dari sana, kalau saya masuk kutu buku, tapi sekarang anaknya jadi petinggi-petinggi, saya bilang kerennya ini orang. Tidak ada yang bisa tafsirkan ki mimpi-mimpi tak. Jadi kayak Kak Iskandar bilang mimpi itu gratis, bermimpi maki. Kalau saya bilang saya dulu mau uangku lebih saldo ATM-ku, saya dulu apa cita-citaku? Jadi nasabah BCA prioritas. Itu. Oke. Kalau ke bank. Jadi kayak itu mau saja. Itu mau saja. Jadi realisasikan dengan yang sesuai dengan keadaannya kalian. Zaman sekarang bullshit sekali, betul Kak Nay bilang bullshit sekali kalau kita bilang sekarang susah cari pekerjaan. Kalau HP tak keren, kenapa orangnya tidak keren? Kayak gitu. Jadi tipsnya saya dan lagi jangan bosan-bosan explore diri tak. Dan satu lagi, sekarang itu banyak sekali Kak kegiatan secara gratis ya, dari itu adapun kayak mau jadi internet marketing, mau jadi program trainee, mau jadi data scientist dan lain sebagainya, banyak sekali secara online dan gratis. Ikuti course-nya itu kalau pulang kuliah. Kan tidak ada waktu tak daripada nongkrong cerita-cerita main TikTok tidak jelas. Nah kalau nongkrong di coffee shop kan udah ada wifi-nya betul, juga. Gratis wifi-nya. Bisa nonton ini ya, kayak training-training melalui internet iya, ya. Kak. Nonton bedeng YouTube-nya Kak Iskandar nonton Cita. YouTube-nya Kak Iskandar. Lagi-lagi dia promosi. Ya, saya tipsnya seperti itu. Semoga Vivi termotivasi. Pokoknya kalau bilang kerennya itu sana, saya juga mau jadi begitu deh. Ada itu jalannya. Jangan pernah menyerah. Kalau gagal coba lagi begitu ya. Jadi kalau misalnya gagal mungkin down dulu, tapi jangan lama-lama. Nggak apa-apa kalau misalnya kena down dulu. Oh saya rugi sekian, tapi jangan lama-lama. Kalau bisa kamu berpikir terbuka aja. Berarti saya harus kayak gini nih. Teliti, telaah lagi apa kesalahanmu di bisnis sebelumnya. Apakah tidak cocok dengan kamu? Apakah kamu harus memilih bisnis yang lain? Itu bisa jadi salah satu motivasi untuk ke bisnis selanjutnya ya Kak ya. Oke silakan Kanada. Vivi boleh maju ke depan untuk menerima hadiahnya sayang. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong untuk UNM. Ini hampir mirip-mirip ya ininya apa jazznya ya. Kalau UNM orange ya. Oke, alma mater. Aduh, saya ini kayaknya udah lama banget udah lulus kuliah gitu ya. Oke. Kita satu lagi pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Dari mana? Coba yang dari belakang sana deh, kan tadi udah 2 dari depan, dari belakang sekali sana. Iya, oke. Maju. Syah. Manis sekali senyumnya. Maju dong sini. Takutnya. Iya. Sini. Iya, nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Henry Taufik, saya dari STM Bungaya. Di sana ya, siapa yang di sana? Oh, di sini bagusnya. Iya. Supaya bisa dilihat. Di sini. Oh, di mana? Di sini. Ya. Di sini. Di sini. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kasih dekat. Sudah kedengaran suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Henry Taufik, saya dari STM Bungaya. Jurusan manajemen. Nah, asal daerah? Asal daerah Selayar. Selayar Ji. Iya. Ya, saya agak gemetaran ini gugup karena barusan pertama kali saya menghadiri acara-acara seperti ini dan saya bertanya. Ya mungkin pertama kalinya ya. Ya, jadi mau bertanya sama siapa? Bertanya sama pemateri. Gitu. Ya jadi pertanyaan saya. Kasih dekat-dekat itu mic-nya, enggak kedengaran suara. Ya oke. Jadi pertanyaan saya begini. Jadi mungkin ada orang
saya sempat pertanyakan pertanyaan ini kepada salah satu senior saya mengenai persoalan bisnis seperti apa. Dan saya pertanyakan bahwa bisnis apa yang paling bagus yang harus kita jalankan. Jadi senior jawab, ya bisnis yang tidak pernah berhenti. Bisnis yang tidak pernah selesai begitu. Bukan bisnis yang tidak pernah rugi. Karena memang konsekuensi daripada bisnis itu pasti ada untung dan rugi. Iya, betul sekali. Jadi bisnis tunggu dulu, bicara dulu orang. Jadi Aduh. bisnis yang tidak pernah selesai. Jadi Siapa namamu tadi? Hendrik Taufik. Hendrik, oke Hendrik. Bisa ulangi lagi, perkenalkan nama saya Hendrik Taufik. Bisa dicatat. Ulangi lagi pertanyaannya, ulangi. Ya, oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah Pertanyaannya, bisnis yang tidak pernah selesai, mungkin ini adalah evaluasi bagi kita pembisnis. Saya belum pernah bisnis, tapi mungkin ini adalah salah satu aral tangga kita untuk supaya bagaimana kita berbisnis gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya begini. tunggu dulu, makin dengar pertanyaannya. Langkah-langkah apa toh? Jadi mungkin ini saya harus pertanyakan kepada seorang pembisnis ya, begitu bagusnya, bukan kepada kita yang belum berbisnis. Ya, Jadi pertanyaannya adalah langkah-langkah. Ini saya jelas supaya jelas ini barang-barang. Iya, jadi pertanyaannya Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh seorang pembisnis toh, supaya di dalam bisnisnya itu dia tidak pernah mengalami yang namanya stagnasi, berhenti. Dia selalu meningkat, maju dan terus. Rugi bagaimana dia menyelesaikan sebuah persoalan itu supaya dia bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Nah itu. Jadi pertanyaan itu intinya itu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang pembisnis supaya bisnisnya itu dia berjalan dengan baik dan tidak ada pemberhentian dalam bisnis itu. Ya mungkin seperti itu ya. tepuk tangan untuk Hendrik. Oke. Hidup Hendrik. Assalamualaikum. Jangan kemana-mana kamu, sini saja duduk. Sini. Saya kasih hadiah nak betulan. Sini. Di sini. Sini. Sama Ki. Iya sama Ki. Sama Ki Hendrik. Siapa yang mau Ki dengar menjawab? Salah satu pemateri silahkan. Langkah-langkah supaya bisnisnya tidak stuck. Begitu? Ya. Dijawab sama yang paling ahli. Oke, tadi apa tadi? Pas ditanya seniornya, bisnis apa yang paling bagus? Dijawab bisnis apa? Bisnis yang tidak pernah berhenti. Apa itu Kak? Sekarang jawabanku saya, bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang dimulai. Bukan dipertanyakan terus menerus. Ya. Jadi langkah-langkahnya apa Kak untuk supaya bisnisnya tidak stuck begitu ya? Mulai saja dulu, kebanyakan sekali pertanyaannya tidak mulai. Jadi Hendrik, kamu ceritanya kalau lulus nanti dari Setia Bungaya, kamu mau jadi apa? Ini pertanyaan yang menantang saya rasa ya. Karena mungkin setiap orang ingin yang lebih baik. Tapi tanda kutipnya yang lebih baik itu seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Hendrik, satu aja pertanyaanku, ada rencanamu untuk lulus nanti sudah punya atau tidak? Ada rencana ada. Tapi yang pelik ini tuh rencana apa yang bagus? Gitu. Kalau rencana ada, gitu. Mungkin. Oke, sekarang apanya ini yang menantang ini? Begitu. Mungkin semua orang punya rencana, tapi rencananya yang mereka persoalkan itu apa? Terus kalau kamu, boleh saya tahu, kamu sebenarnya rencananya apa kalau sudah lulus? Mau jadi apa? Kalau yang sekarang ada di pikiranmu, mungkin kalau kamu lulus nanti kepikiran enggak mau jadi apa setelah lulus? Oh ya, kepikiran. Ya mungkin kalau saya sudah lulus, ya saya mau jadi pembisnis. Berarti udah ada mau jadi pebisnis. Silakan Kak dijawab langkah-langkahnya supaya tidak stuck. Mulai ini saja dulu. Karena tidak ada itu kebanyakan, makanya orang tidak mulai bisnisnya karena terlalu banyak teorinya. Oke. Apa yang anda tahu? Mulai ini saja dulu. Lihat ke penjual gorengan, jual gorengan. Lihat temannya, jual ke temannya. Jadi lihat saja apa yang bisa dijual dulu karena prinsipnya dasarnya itu bisnis diawali dari dagang dulu. Mulai dulu. Ya mulai dulu. Apa yang bisa nu jual ke. Dicoba sertifikat ya. jual ke. Nanti dapat masalahnya hadapi lagi. Karena pebisnis itu sebenarnya seni menghadapi masalah.
Karena semua kita ini punya masalah, Ji. Seni menghadapi masalah, Ji, semua. Kalau berbisnis, kalau mau jual kerja tidak ada, Ji, masalah. Ini pilihan, Ji. Ikuti tren begitu ya Kak ya? Iya, mau apa saja. Jangan terlalu cari tren. Apa yang bisa anu jual kira-kira sebentar? Temanmu kah? Masa temannya dijual? Iya, apa pada bisa dijual? Kira-kira kalau kamu disuruh jadi pembisnis Ya, jangan hari ini, berbisnis terlalu jauh. Jual, mau apa jual? apa kamu bisa yang jual? dijual? Jual rokok. Jual rokok boleh aja dulu. Yang penting dapat selisih dulu toh. Penjual rokok tuh banyak untungnya Iya, juga jual, ya. Jual, Berarti dia udah ngerti konsepnya. Iya. Jadi berbisnis gitu Iya. ya. Udah ngerti konsepnya Minimal berbisnis. kalau disuruh senior beli 3 batang, minta uang beli 5 batang, ambil 1 batang kasih kantong, simpan telinga. Itu bagian dari skill pertama itu. Oke. Itu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Hendrik. Ayo Hendrik, maju ke depan. Kita terima hadiahnya. Atau enggak mau Jika? Sepertinya kamu panas dingin, flu berat, pusing kepala kamu ya. Mau, silakan Kak. Dari apa deh? Ya, menyerahkan hadiahnya ke Hendrik. Oke, foto dulu ya Hendrik. Senyum Hendrik. Foto saya teman nu kodong. Foto saya teman nu kodong. Baru upload ki ini nih dibilang Hendrik. Nah, upload ki. Jangan ki lupa tagarnya di aksi dekolgen. Ini nih yang bikin panas dingin anaknya orang. Oke, makasih Hendrik. Gara-gara Hendrik. Oke, nah tadi di awal acara kita udah sampaikan ya bahwa akan ada hadiah untuk yang mengupload foto atau video ke Instagram. Yang diutamakan itu ngupload di feed Instagramnya dengan tagar yang udah dikasih tadi, ada 4 tagarnya. Sekarang kita bakal umumkan siapakah yang akan mendapatkan hadiah bersama dari Dekolgen. Silakan Mas Nay. Jadi ini hadiahnya Maju, dari maju. panitia ya, ada 3 orang gitu. Maju. Yang sudah upload terus follow Instagramnya Aksi Dekolgen, coba angkat tangan. Oke, yang 3 orang, 2 orang sama yang cowok yang ini kayaknya ini yang paling duluan angkat tangan. Coba buktinya, coba diperlihatkan Dicek Instagramnya ya. Udah follow atau belum? Udah follow, terus udah upload. Di depan sini sebentar Kak, kamu buka baru kamu follow di situ. Coba divalidasi dulu Kak. Ih, tidak bagus ke jaringannya. Balas sih. Itu fasilitas kampus pakai. Mana? Bukan. Dekolgennya. Udah follow belum? Ini udah. Kamu mana? Udah follow, oke. Yang mana Kak? Yang 3 orang ini udah follow semuanya toh? udah. Kasih Mita Pak. Sini. Sini. Kak, boleh dilihat Kak, udah follow tuh? Ya kalau sudah divalidasi ya. Mana? Udah upload di feednya? Trust lah. Mana? Kenapa nggak ada postingan selain ini? Jangan memang kamu hapus yang ini nah? Kenapa? Satu di postingannya di Sangat Instagramnya. isinya, iya. Bukan gini akun bodong. Bukan tahu itu ada Bukan tahu tawa, followers. iya tawa banyak followers. Makasih banyak ya udah follow Instagram kita. Cantiknya fotonya di pantai gitu Terus ini mana fotonya? Ya oke. Miring sedikit. Salah. Miringnya begini Kak ya. Oke. Kamu? Wih gantengnya. Ya saya notice kita di ini. Ada. Silakan dikasihkan. Silakan Mas. Bapak, silakan Pak. Bapak aja sama yang pemateri. Iya ini 3 ya. Ini 3. Dikasih masing-masing. Ayo ada. Udah susah banget tanganku. Nah, mau ikut sama saya. Nah, ayo kita ke apa tadi klinik apa Kak? Oke. Biar saya makin cantik ya akan klinik saya. Oke, kita berbagi sama saya. Foto temanmu. Iya. Luar biasa timku nih. Fotokan dulu tahu tuh Kakak Iskandar.
Sebentar, kalau kita lihat di uploadannya ada tuh keranjang kuning di sebelah kanan. Apa nih mau jual ini guys? Iskandar? Yang mau jual adalah ini, alma mater nanti. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi Kak ya. Saya masih punya satu hadiah. Spesial. Tunggu dulu, belum pi. Siapa yang mau hadiah? Oke, yang di belakang. Lebih cepat kita wah. Ambil nih, malas maka bertanya deh. Ya kalau sudah tuh angkat tangan. Jadi saya mengapresiasi siapa yang cepat berarti dia yang mau maju duluan. Jangan mau dilumba gitu kan. Karena kita yang enggak tahu kesempatan ada apa tidak. Jadi ini saya kasih langsung ya. Silahkan duduk. Oke, lanjut ke MC. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dekolgen. Luar biasa. Sebelum kita tutup, kita pengen dengar dulu closing statement dari para narasumber kita. Silahkan dari Kak Iskandar. Mungkin harapannya atau pesannya buat teman-teman yang ada di sini. 1 menit dari sekarang. Oh enggak. Kayak macam-macam Putri Indonesia gitu ya. Oke, silakan Kak. Oke, pesan saya kembali ya tadi. Sebagai mahasiswa sekarang, mulai keluar dari pintu ini, mulailah kembali untuk merakit mimpimu. Buatlah mimpi sebesar mungkin. Jangan pernah ragu bermimpi besar. Itu saya. Baik, ini langsung kena mental nih para mahasiswa di sini. Oke, Kanada silakan. Kalau saya mulai aja dulu. Ya, dari sini kayak tadi Kak Iskandar bilang apa bisa dijual? Jual dulu. Lumayan buat ganti-ganti uang kuota dan makan di kantin tiap hari. Iya. Jadi jangan banyak berpikir, mulai aja dulu. Mulai aja dulu dari Pak Umar. Ya, baik buat adik-adik sekalian yang yang telah mengikuti kegiatan ini, yang mau merubah mindset ke wirausaha, saya ingin berpesan kepada kalian bahwa berwirausaha itu sangat baik. Kenapa? Karena kalau Anda memilih untuk berwirausaha, sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Ya. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Beda kalau kalian menjadi karyawan. Sebesar apapun perusahaannya, Anda masih adalah karyawan. Jadi silakan merubah mindset menjadi berwirausaha. Terima kasih. Oke, dari Mas Nay. Oke, untuk pesan saya buat teman-teman di sini, jangki jadi mapala mahasiswa paling lama. Karena satu, kita dikejar dengan waktu, tapi jangan ragu selama kalian mau berusaha. Ada yang bilang sama saya, kalau bunga itu tidak mekar bersamaan. Nanti bakalan mekar jadi semua, yang penting satu, mau berusaha semuanya. Itu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Dari Dekolgen ingin memberikan kenang-kenangan untuk para narasumber kita. Boleh maju ke depan untuk menerima souvenir dari Dekolgen. Oh iya, ada obat sakit kepalanya Kak Iskandar. Obat flu-nya Kak Iskandar sudah ada. Boleh berfoto bersama? Oke. Jadi kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ingat, pesan hari ini, jangan pernah putus asa. Mulai bermimpi, mulai buat rencana akan jadi apa kalian setelah lulus nanti. Mulai dari keluar pintu ini, saya harap teman-teman sudah punya rencana setelah nanti lulus ya. Atau mungkin mau mulai bisnis dari sekarang, itu sudah sangat boleh. Mencoba tidak apa-apa, mulai dulu kalau kata narasumber kita. Baik, saya mau ajak foto bersama dulu semuanya. Atau di sini atau di depan? Di depan, oke. Boleh kita foto semua di depan? Yang menghadap ke sini aja. Oke. Oh, dari atas itu fotonya katanya, Mbak. Nah. Boleh dibantu fotoin? Ikutan duduk jadinya ya di depan ya. Oke, begini semua tangannya. Begini, 3 aksi jitu Dekolgen. Gini ya guys ya, 3 aksi gitu. 3 aksi
aksi jitu Dekolgen. Biasa promosi. 3 aksi jitu Dekolgen. Baik, yang pastinya terima kasih buat semua teman-teman hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buah leci, buah stroberi, cakep, dimakan di siang hari. Saya Juli pamit undur diri, sampai jumpa di live